Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja izinkan saya untuk mendiseminasikan aksi nyata saya maupun 1.4 mengenai budaya positif di SD kita. Sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, hendaknya Bapak Ibu guru mohon kita nanti acaranya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu, saya aturi untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan kita pada hari ini yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setiap dirinya, baik sebagai manusia ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntut tumbuh anak sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, menyesuaikan pendidikan sesuai pada alam dan zamannya. Memang betul Bapak Ibu, kita itu mendidik anak itu memang harus sesuai dengan kompetensinya, harus sesuai dengan karakter, bakat dan minat anak-anak. Jadi kita harus selalu bisa untuk memenuhi kebutuhan anak. Selanjutnya, ketika kita sudah mencapai tujuan pembelajaran, yang diharapkan di sini adalah kita mendapatkan budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ini biasanya adalah sebuah kebiasaan yang semuanya itu biasanya berpihak pada murid untuk menciptakan murid yang berkarakter. Contohnya, di sini di sekolah ini kita sudah bekerja sama bersama-sama, juga sudah membudayakan anak seperti itu. Contohnya, kita ada kegiatan sholat duha, kemudian PTP, kemudian pembelajaran literasi dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, ketika kita sudah mencapai
budaya positif, kita mempunyai sebuah paradigma perubahan. Tujuannya apa? Tujuan dari paradigma itu adalah membangun budaya positif sekolah. Perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, murid-murid yang mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sesuatu demi kemandirian mereka. Jadi ketika anak-anak sudah kita kasih, sudah kita kita usahakan untuk berbudaya positif, kemudian kita harus membuat prakarsa perubahan, di mana anak-anak itu biar konsisten untuk menjalani apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, sekarang ada beberapa kontrol memang yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Coba sekarang bayangkan, misalkan Anda dan teman Anda sedang bermain mengepalkan tangan. Anda mengepalkan tangan Anda dengan membuat sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman Anda meminta untuk melepaskan genggaman tangan itu dengan cara membentak, dengan cara merayu, dengan cara menghardik, bahkan memberikan iming-iming berupa hadiah. Coba sekarang Anda semua memainkannya secara bergantian. Ini misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini itu mempunyai barang yang berharga, yang itu sangat berarti untuk panjenengan semuanya. Ketika barang itu diminta dengan paksaan, merayu, menghardik atau mengiming-iming, itu pasti panjenengan punya refleks tersendiri. Nah, refleksnya akan seperti ini. Misalkan ini Bapak Ibu, ini coba Bapak Ibu ini berpasangan depan belakang, depan belakang, depan belakang. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, jika tadi menurut tadi kan ada benda yang berharga, apakah Anda atau teman Anda akan membuka kepala tangan Anda ketika barang itu berharga? Mengapa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya? Dan kenapa Anda menutup tangan? Yang ketiga, dalam permainan ini, siapakah yang sebenarnya memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan, misalkan di tempatnya Bu Dwi, di situ Bu Dwi sama Bu Latifah menggunakan yang ini, yang membentak. Jadi jalurnya membentak. Kemudian yang di Bu Siti di sini merayu. Dan kemudian yang di Bu Yati di sini adalah memberikan iming-iming atau hadiah. Itu responnya kira-kira bagaimana? Boleh dikatakan misalkan Bu Dwi, ketika tadi Bu Dwi itu punya barang, tapi ada temannya itu membentak. Itu responnya seperti apa? Kira-kira apakah itu dikasihkan atau tidak? Monggo. Ini posisinya saya yang memegang barang. Iya, jenengan yang punya barang diminta bulan tiga membentak. Nah, misalkan HP. Dengan membentak saya tidak akan membukanya. Iya. Kenapa? Takut. Iya. Karena takut bentak itu berarti dia meminta secara paksa. Saya ini bukan kesalahan saya. Kenapa kamu minta secara paksa? Saya nggak akan menyerahkan. Itu alasannya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Kemudian bisa digantikan kepada Bu Siti, Bu. Nah, ketika ini Bu Siti tadi merayu, ya. Ketika Bu Siti punya barang, itu dirayu oleh Bu Surya. Padahal barang itu tadi berharga sekali dan berarti untuk Bu Siti. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Siti? Mohon. Saya akan mempertimbangkan seberapa penting barang tersebut. Apabila sangat amat penting bagi saya akan mempertahankan. Tapi apabila barang itu maksudnya gini, bermanfaat juga sama untuk Bu Surya, dan mungkin saya akan memberikan. Oh ya, terima kasih Bu, jawabannya sangat
bagus sekali. Kemudian yang ketiga mau diberikan kepada Bu Yati, ketika Ibu Yati itu punya barang yang sangat berharga, kemudian Pak Edi itu ingin dengan hadiah, barangmu tak jualan iki, luah ke iki dan sebagainya, itu kira-kira tanggapan Bu seperti apa? Monggo. Oh ya, saya kalau mempunyai barang yang sangat berharga, nah diiringi Pak Edi dengan diiringi Pak Edi, tidak akan berat. Kalau saya sungguh-sungguh mengikat barang saya ini, walaupun diiringi yang bagaimanapun, saya tidak akan memberikannya. Iya. Ya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, matur nuwun Bu. Oke, ya karena kan bisa dimatikan Bu. Karena barang itu kan berharga, berarti Bapak Ibu guru walaupun dengan cara dirayu, dihadik, kemudian ada yang diiringi hadiah, menurut ajaran dan sebagainya, tetap Bapak Ibu akan mempertahankan barang tersebut. Nah di sini Bapak Ibu, nah ini kontrol guru terhadap muridnya. Ternyata kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Berarti benar sekali Bapak Ibu. Ketika memang kok itu barangnya dirasa memang berharga, pasti Bapak Ibu tidak akan berikannya. Kecuali kalau barang itu lebih berharga atau lebih bermanfaat dengan orang lain, kita juga memang itu barang berharga. Tapi kalau barang itu di tangan, misalkan tangan Pak Edi lebih berharga, pasti kita juga akan memberikannya. Seperti itu. Jadi yang dapat mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa meyakinkan bahwa murid itu tahu apa yang dia lakukan benar atau salah sesuai dengan kemampuan dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Sebenarnya di sini banyak teori yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini tadi sudah saya katakan tadi, ini hanya teorinya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagus wong tua wis gede, karo adine semena-mena. Duwe dolan apa dijaluk wis dicak cilik ora ngerti apa wis iki gone masih wis pokoke iku lho kan. Ketika itu dipaksa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini perbedaan dari paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Ini ya, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan lebih memaksa ya, lebih memaksa kita. Kemudian, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini lebih efisien. Kita tidak memaksa, tapi di sini tadi orang yang kita berikan masukan dia bisa mengungkapkan dengan dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau yang dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak di sini ada yang jahil dan sebagainya, itu sebenarnya mereka tuh memenuhi kebutuhan mereka. Apakah mereka kurang kasih sayang, atau mereka itu hanya ingin bermain-main menyenangkan dirinya? Biasanya seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diberikan keluasan bahwa memang diri Anda yang paham betul dengan diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Yang di sini adalah mengutamakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi opsinya banyak sekali. Kemudian yang terakhir berpikir atau menang atau kalah. Kalau di sini
sini model berpikirnya menang-menang, tidak ada kalah. Namanya barang terlihat kok, kita harus berusaha, pasti kita bisa. Jadi semangatnya di situ. Apa makna disiplin sekarang? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, sketch atau pelatung. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kan, yuk, siapa? Ayo sekarang kamu terlambat. Tahu konsekuensinya? Tahu Pak? Oh iya. Biasanya kan kita hanya membuat anak itu menuruti apa yang kita mau. Padahal dalam arti disiplin ini kita itu harusnya menyadarkan dengan apa jati dirinya anak tersebut. Disiplin. Nah di sini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Contohnya ketika upacara hari Senin, banyak di antara anak-anak kita itu tanpa kita suruh dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Contoh di sini adalah Mas Bintang ini menjadi pemimpin upacara tanpa paksaan dari siapapun. Jadi Mas Bintang di sini sudah mempunyai karakter penuh tanggung jawab di dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah sekarang nilai-nilainya. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari setiap individu. Nah nilai-nilainya apa saja? Itu ada beriman dan bertakwa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang sedang kita unggulkan saat ini. Walaupun memang sulit di Bapak Ibu, untuk menuju semuanya itu kita juga perlu usaha yang ekstra. Kemudian ini adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan, 4 kesenangan, 5 kebebasan. Seperti apa yang saya aturkan di depan tadi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Misalkan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk hidup. Misalkan punya rumah, kesehatan, dan makanan. Ini adalah kebutuhan pokok kita. Jadi kebutuhan ini sangat mendominasi kita untuk melanjutkan sebuah kehidupan atau bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini adalah kebutuhan psikologis, di mana untuk memberikan menerima kasih sayang itu dibutuhkan rasa yang saling percaya, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini biasanya terjadi ketika anak-anak itu kita kasih tugas. Ada sebagian besar, ikil aku itu dikasih tugas itu insya Allah pasti bisa mengerjakan. Kadang-kadang anak-anak itu pengen diakui. Nah seperti itu. Kemudian kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Contohnya misalnya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah misalkan di kelas misalkan, Pak, pelajaran seperti ini saya bosan Pak, saya ingin pembelajaran yang seperti ini, maka anak tersebut di dalam kelas gojek dan sebagainya. Sebenarnya anak tersebut adalah perlu untuk perhatian dari kepala guru. Yang selanjutnya adalah kesenangan.
Nah, kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Intinya apa loh? Misalnya anak itu senang bermain dengan bulu-bulu. Senang adalah kalau di sini kan menulis terbiasa dengan Pak Edi. Biasanya nguyel-nguyel Pak Edi dan sebagainya. Itu karena apa? Murid itu senang ketika murid itu nguyel-nguyel Pak Edi. Dia itu mempunyai rasa suatu kebanggaan tersendiri. Kalau saya itu mengganggu Pak Edi, misalkan saya itu senang, hatinya merasa senang seperti itu. Nah, ini ada soal cerita Bapak Ibu. Kesannya pertanyaan tadi. Ibu Rani adalah guru kelas 3 di SDS Harapan 1. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Azam. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Azam seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Azam melakukan hal itu? Sekedar. Oke, ini saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Kenapa Azam itu melakukan seperti itu dan apa alasannya? Monggo coba dari Bu Latifah singkat saja, tidak apa-apa. Monggo. Nanti bergantian Bu Surya dan Pak Edi. Monggo silakan Bu. Ketika itu ada murid Bu, dia sering meminta makan temannya. Ini ya. Dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, menurut Anda kira-kira apa dan alasannya Anda melakukan itu apa? Untuk Azam ini mungkin merupakan perilaku yang tidak baik. Lanjut. Kemudian Kita sebagai guru yang harus memberikan masukan kepada Azam bahwa bekal itu seharusnya setiap anak itu membawa sendiri. Kita tidak boleh apalagi meminta dengan paksa kepada teman yang lain. Memberi nasihat kepada saya. Oke, terima kasih Bu Latifah atas jawabannya. Kemudian saya ingin dari tanggapan Bu Surya bisa dilaturkan Bu. Sedikit saja Bu, tidak apa-apa. Saya sebagai petani misalnya Oke. menasihati Azam tadi bahwa meminta dengan paksa itu tidak boleh. Kemudian harus membawa bekal sendiri-sendiri. Setelah tadi dinasihati alasan-alasannya apa kok meminta dengan paksa, ternyata dari rumah itu belum sarapan, bahkan mungkin ibunya belum matangan gitu istilahnya. Jadi selalu dinasihati terus tentang azam itu karena juga sering membuat ulah di kelasnya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Surya atas tanggapannya. Kemudian sedikit Pak Edi, mohon tanggapannya. Sedikit saja mengenai azam tadi meminta bekal paksaan, memaksa gitu. Monggo Pak, sedikit saja. Pertama, sebagai anak kita memanggil azam dahulu, ditanya apa dan sebabnya kok memaksa minta bekal makanan teman-temannya. Kalau sudah tahu, kita berikan nasihat dan masukan agar azam tidak melakukannya lagi di hari-hari berikutnya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Oke, ini ternyata Bapak Ibu. Nah, dalam konteks penerapan di sini, ini ada beberapa jawaban yang sudah disediakan. Di antaranya, yang pertama, apabila jawaban azam karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang,
berarti dia alasannya ingin bertahan hidup. Apabila jawaban azan karena ia senang temannya memperhatikan dia, berarti dia butuh kasih sayang. Dan yang ketiga, jika jawaban azan merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, dia sebagai penguasaan. Kemudian, apabila jawaban azan dia merasa bosan dengan bekal yang ia bawa, berarti dia ingin kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban azan adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu adalah sebuah kesenangan. Memang betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita itu bertindak, memang kita juga harus tahu kondisi anak itu seperti apa. Jadi jawaban Bapak Ibu semuanya adalah benar. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol pada saat kita itu mendidik murid-murid kita. Yang pertama di sini adalah posisinya sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Di sini nanti ada cuplikan video, nanti Bapak Ibu bisa untuk menyaksikannya. Tetapi sebelum itu, ini adalah identitas posisi kontrol. Biasanya penghukum itu adalah menghukum, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan sebagainya. Pembuat rasa bersalah, misalkan kamu itu loh seharusnya seperti ini, ibu tuh loh kecewa sekali sama kamu. Misalkan, kalau teman, misalkan azab lagi, kenapa kamu azab? Boleh kamu cerita sama ibu dulu. Ada kata-kata seperti itu. Kalau pemantau menyelesaikan diri di awal, misalkan azab, kenapa tidak berangkat? Mereka bisa menjelaskan kenapa mereka tidak berangkat. Kemudian kalau manajer ini menunjukkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, azab, ya Pak, kamu tahu bahwa Anda kesini? Tidak tahu Pak. Ya, Bapak Guru kan lihat kamu berbalik kan datang terlambat. Kenapa azab? Dia menjelaskan, kemudian dia tahu konsekuensinya, itulah dia sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu monggo dikersanjungi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Itu tadi Pak Ibu reka adegan posisi kontrol yang biasanya kita lakukan di sekolah. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Ibu semuanya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, kita biasanya itu di posisi kontrol yang apa? Biasanya Pak Ibu? Apakah pemarah? Sebagai teman? Kalau kelas rendah kayaknya cocok dengan teman. Oh ya, kalau kelas rendah cocok dengan teman ya Bu ya. Tetapi ini kalau di dalam Ibu mengajar di kelas, kira-kira yang lebih cenderung dari kelima posisi kontrol tadi yang apa? Manajer, berarti sudah sesuai ya? Oke, berarti kalau sudah manajer, emang itulah yang kita harapkan. Kita itu diharapkan menjadi manajer untuk anak-anak kita. Jadi tidak sebagai penghukum, sidik-sidik dihukum, diseneni dan sebagainya. Akhirnya anak apa? Minder, nangis, takut, seperti itu. Nah ini pernyataannya tadi, yang sebagai penghukum, pemantau, manajer dan sebagainya. Lanjut saja. Kemudian di sini adalah
Budaya positif, lingkungan positif keyakinan kelas itu tercipta ketika ada peraturan kelas yang disepakati oleh anak-anak. Jadi ketika kita membuat peraturan, kita itu hendaknya peraturan yang luas, itu tidak seakan-akan memaksa, tetapi anak-anak itu melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Hukuman dan konsekuensi restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, restitusi adalah metode pendisiplinan yang paling baik yang diartikan sebagai upaya memperbaiki kerugian atau kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Jadi seperti tadi yang video tadi itu sudah mulai restitusi. Nah, ini ada soal cerita. Bapak Ibu nanti coba ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya. Diulangi Bu Siti. Boleh? Bu Siti ya, coba ya. Coba diulangi soalnya. Oke. Intinya Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian pada saat itu tidak sengaja menjatuhkan tas dan teman-temannya itu menertawakannya. Padahal Iva itu sering gagal ketika ia dalam kondisi seperti itu. Pak gurunya membiarkannya ketika itu. Kemudian malah menyuruhnya ke depan kelas. Nah ini tadi. Dan memegang ujung hidungnya. Nah kemudian pertanyaannya ini, menurut Anda itu tindakannya apa? Dan konsekuensi mengapa? Hukuman. Hukuman, alasannya? Alasannya apa? Ini tadi Semakin tidak percaya diri, semakin Ya. malu. Semakin malu. Ya, percaya diri, memperlihat dan Ya, berarti perbuatan seperti itu tidak menjadikan murid itu bertambah ilmunya, ya, kira-kira pemahamannya, tapi akan menurunkan mentalnya. Oke, terima kasih Bu Siti. Ada lagi kira-kira dari Bapak Ibu? Boleh? Oke, Bu Surya, Bu. Sebagai hukuman ya, seharusnya Pak Seno. Pak Seno memperlakukan, kalau tahun itu Ivan itu ketinggalan pelajaran matematika, seharusnya tidak secara klasik menyampaikan materi, tapi secara waktu yang mungkin di luar pelajaran itu diberikan. Itu ada waktu yang lain disisihkan. Kemudian melihat temannya tadi dibiarkan, istilahnya temannya itu tadi loh,
Iya. Seharusnya Pak Seno menasehati, tidak boleh istilahnya ini Pak Ngejek, membuli. menertawakan. Seharusnya diberi nasihat, tidak boleh dilecehkan atau dihina seperti itu. Kemudian kalau Pak Seno sudah tahu karakteristik Ivan seperti itu, seharusnya sudah tadi gagap, kemudian menjawabnya aja juga seperti itu, kok malah disuruh maju memegang hidungnya gitu loh Pak. Sehingga Ivan tadi semakin pokoknya seakan-akan mungkin hari berikutnya nggak masuk, terus orang tuanya juga bingung ada apa, mungkin begitu Pak. Jadi seharusnya sebagai guru tidak seperti itu. Oke. Jadi Bu Surian, terima kasih sekali atas jawaban yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu, betul sekali. Tindakan Pak Seno adalah termasuk hukuman karena Ivan diminta untuk berdiri sambil menuju hidung, dan tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Dia kan, dia tadi kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran matematika, disuruh maju, angkat kaki, tunjuk hidung dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu hukuman. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali. Nah, selanjutnya ini, misalkan, ini contoh ya Bapak Ibu, kira-kira apa? Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Ini memberatkan siswa. Memberatkan siswa. Lari memilih lawan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah, ini hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Karena tidak ada hubungannya ya. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman? Setiap hari. Jadi seharian dulu ya, berarti hukuman. Yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo ini konsekuensi. Karena apa? Di belakangnya ada pelajaran PJOK. Karena memang kalau tidak lari nanti tidak ada pemanasan, maka akan cedera-cedera. Maka di sisi ini tadi untuk memilih lawan basket itu sebuah pemanasan. Jadi tindakan tersebut adalah sebuah konsekuensi. Nah ini tadi ya hukuman. Gimana sih Bapak Ibu? Jawaban Ibu panjenengan sedaya. Nah sekarang ini kita beranjak ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tanpa memperhatikan latar budaya dan sebagainya. Ini menurut Gaussen tahun 1998. Harus dimunculkan motivasi di dalam diri sendiri. Seorang akan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, untuk itu guru biasanya dengan siswa ini adalah membuat keyakinan kelas. Walaupun keyakinannya itu sebenarnya juga aturan, tetapi aturan itu atas dasar kesepakatan anak itu kita bisa membuatnya, dan kesepakatan ini bisa berubah sesuai dengan kebijakannya. Jadi kita tinjau, jadi tidak seperti peraturan ya. Kalau peraturan mutlak, misalnya ini juga harus ini, tapi kita bisa meninjau ulang untuk lebih baik seperti itu. Lanjut. Nah seperti ini misalkan peraturan atau keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah
keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, jadi apa keyakinannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit sebelum pelajaran, ini disiplin juga, komitmen juga, menghormati orang lain pun ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, atau juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu dirinya, melatih kesabaran atau juga menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah ini ketika kemarin pembuatan keyakinan kelas seperti ini kami lakukan pada tahun ajaran baru dan hasilnya kami terapkan di kelas. Ini Bapak Ibu di depan seperti itu. Nah, keyakinannya bisa seperti ini, tujuannya jelas, kemudian kesepakatannya ini kita kemarin membuat keyakinan kelas di dalam pembelajaran. Jadi dari kita sebelum belajar, proses belajar, dan setelah pembelajaran. Ini seperti ini. Jadi datang tepat waktu dalam keadaan siap belajar. Jadi siap belajar itu luas. Siap belajar artinya ya seragamnya lengkap, atributnya lengkap, dan sebagainya. Kemudian di dalam kelas misalkan mendengarkan sesama saat guru atau teman berbicara. Jadi kalau anak sudah tahu seperti ini, nanti anak pun juga akan mengingatkan temannya. Anak-anak teman-teman, tahu tak? Kita kan sudah buat kesepakatan keyakinan kelas. Kita harus tahu teman-teman. Oh iya, aku lupa. Kita harus mendengarkan ya seperti itu. Jadi anak-anak dengan sendirinya itu sadar akan tindakan yang dilakukannya. Yang kemudian yang terakhirnya merapikan tempat duduk misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Itu kan setelah belajar kelas kembali rapi seperti semula. Nah, konsekuensinya sama seperti seorang manajer tadi, kita harus memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi tidak berlawanan dengan tugasnya. Seperti itu. Nah, catatannya ini, kesepakatan ini dibuat bersama guru dan siswa, disepakati dan dapat dibahas waktu. Dan di sini ditandatangani oleh guru dan murid. Seperti itu contohnya, sudah ditandatangani semuanya. Sekarang masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi ini dapat menanamkan disiplin positif kepada murid, menyenangkan hati murid agar tidak fokus kepada kesalahannya, melainkan dapat mengontrol emosinya dan menjadikan murid lebih bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kita memaksa, kita tidak menghukum, tetapi anak sadar dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berusaha memperbaikinya. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu dimulai dari menstabilkan identitas. Ini kan setiap orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Biasanya kita kepada anak seperti itu. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa anak melakukan seperti itu, kan pasti ada alasannya. Ketika anak berbuat sesuatu, pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Walaupun alasannya itu hanya dengan kepuasan karena ingin bersenang-senang, itu adalah sebuah jawaban atas tindakannya.
Kemudian setelah validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati ya, seperti guru tadi, seperti itu. Tahapannya yang pertama itu seperti ini, Bapak ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ketika itu kita juga bisa menghadirkan seperti ini. Kemudian validasinya, padahal kamu bisa ya melakukan yang buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan ya mengapa kamu melakukan ini ya. Pasti ada pertanyaan, ada alasannya. Kemudian yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Coba bayangkan kelas yang beda itu seperti apa. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada murid-murid kita. Ini contohnya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Iya, apa? Nah, apa kamu tahu Pak? Mengapa Pak Guru ajarkan diskusi? Kalau tidak tahu, Pak Guru bisa sedikit dulu ya. Pak Guru kan kemarin menyatakan selalu datangnya dalam sekolah itu kenapa? Oke, tadi dapat malamnya putih, kemudian waktunya siang, dilakukan oleh karena siapa? Kira-kira kejadian itu itu mengalami sebab kekuasaan. Ya, betul sekali ya, teman-teman masih ingat. Tapi harus berangkat sekolah dengan waktu. Jadi, ketika melanggar peraturan nomor itu kegiatan melanggar pendidikan. Jadi harus ada ingatnya. Kira-kira konsekuensinya apa ketika ada melanggar? Iya, harus diberi pelajaran dengan pelanggaran. Kemudian apa? Setelah dengan kejadian ini, bisa kita lakukan usaha apa yang kita dapat lakukan. Iya, tapi jangan harus maksimal ya untuk biar kamu yang pagi ya, biar bisa sholat subuh juga ya. Ya dapat, semoga ya dapat dengan apa yang sudah dapat sampaikan nanti dapat harapannya bisa sekolah itu dengan waktu berangkatnya pagi. Nah dengan berangkat pagi nanti dapat mendapat manfaat. Yang pertama, dapat bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak atau teman-teman seperti biasanya. Yang kedua, melatih disiplinnya Pak, agar dapat lebih semangat untuk sekolah, dapat bisa senang di sekolah, tidak sepi seperti itu ya Pak ya. Sudah ya Pak. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itulah tadi contoh skenario dari saya, maksudnya bukan skenario ya. Itu adalah tindakan saya yang saya lakukan ketika ada anak-anak dari saya itu terlambat. Jadi saya di sini bertindak sebagai manajer seperti apa yang telah dilakukan. Nah di sini Bapak Ibu, budaya positif sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak sekali gitu. Kita di sekolah bahkan hampir semuanya sudah tercover di sini. Dari
sekarang kegiatan kesenian, kita menanamkan jiwa-jiwa seni kepada murid-murid kita, itu juga sudah dari sini. Kemudian pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita, contoh anak-anak kita bawa ke alam sekitar, untuk apa? Untuk belajar. Selanjutnya menggunakan media teknologi untuk belajar bersama. Jadi cakap teknologi itu juga kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Kita melatih anak-anak untuk selalu disiplin bertanggung jawab terhadap apa kegiatan mereka yang ia lakukan. Selanjutnya ada lagi di sini adalah berwirausaha. Selain juga pendidikan, kita juga menanamkan keterampilan untuk menambah pengetahuan anak-anak di bidang wirausaha. Jadi ketika anak-anak lulus, mereka setidaknya sudah punya keterampilan untuk bertahan hidup. Kemudian di sini juga ada kerjasama gotong royong membantu menyapu halaman. Di sini setiap pagi juga sudah dibantu oleh Bapak Ibu guru di dalam membersihkan halaman. Pak guru di sini sebagai apa? Sebagai suri teladan, sebagai contoh untuk anak-anaknya. Ketika Pak guru menyatakan sekali 2 kali, pasti anak-anak nanti akan mengikutinya terus-menerus. Kemudian di sini adalah literasi. Ketika ada anak-anak yang kurang bisa membaca atau belum bisa membaca, kita sebagai seorang guru harus mengadakan sebuah literasi pembinaan khusus agar anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai pendidik itu sudah mengutamakan kewajiban kita, yaitu sebagai pemeluk agama, itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kegiatan keagamaan. Di antaranya adalah sholat berjamaah. Bapak Ibu, ini mungkin sesi yang terakhir. Kira-kira Bapak Ibu, setelah mengikuti diseminasi ini tadi, kira-kira satu, perasaan saya setelah mengikuti ini apa? Kemudian setelah kegiatan ini saya menyadari bahwa apa? Yang ketiga, setelah kegiatan ini saya memahami bahwa apa? Kemudian langkah yang selanjutnya untuk menciptakan budaya positif itu apa? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu berkenan untuk menjawabnya satu persatu. Jadi nanti ini ada salah satu guru selanjutnya dan saya berkenan Bapak Ibu? Berkenan? Oke.